Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Aqdud Dabar Jadin Nadid Syarah Jauharatit Tauhid karangan Syekh Hasan As-Saqqaf hafizahullah taala. Kita masih di sekitar bait ke-9. Ini judulnya Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini judulnya Wujubu Talabil Ilmi wa Ta'allumil Aqaidi wa Masailil Imani wa Tauhid. Kewajiban mencari ilmu, mempelajari akidah-akidah, mempelajari masalah-masalah iman dan masalah tauhid. Wa qaulun nadim wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaidi wal mumtani'a wa mithlu dzali ruslihi fastami'a. Ini bait ke-9, sebelumnya berbunyi begini. Fakullu man kullifa syar'an wajaba. Fakulli man kullifa syar'an wajaba. Setiap orang yang ditaklif wajib kepadanya bahwa mengenal ia akan apapun yang wajib kepada Allah, yang harus pada Allah dan yang mustahil pada Allah. Jadi maksudnya di sini, dan bermula ucapan nadim wajaba alaihi, wajib kepadanya si mukallaf bahwa mengenal ia akan apa yang sungguh telah wajib ia bagi Allah dan yang harus bagi Allah dan akan yang mumtani'ah yang terlarang bagi Allah. Bermula misil demikian, itu sabit bagi segala rasulnya Allah. Fastami'a, maka dengarkan olehmu. Itu maknahu. Itu maknanya ucapan nazim, yaitu ajma'al ulama'ul ladzina yu'taddu bihim ala anna ta'allumal aqidati wat tauhidi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Makna bait ini yaitu telah sepakatlah, ijma'lah oleh ulama alladzi yu'taddu yang diperhitungkan dengan mereka, ulama-ulama yang mu'tamad yang menjadi sandaran. Sepakatlah oleh ulama kepada bahwa sungguh mempelajari akidah, mempelajari tauhid itu wajib hukumnya kepada setiap muslim muslimah. Nah, itu artinya setiap muslim muslimah mesti paham tentang akidah, tentang tauhid, tentang iman. Gitu. Apa dalilnya kalau memang setiap muslim muslimah mesti mempelajari masalah akidah tauhid? Waqad tadafarat ala zalika nususul kitabi wa fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah banyaklah di atas demikian oleh nas-nas kitab. Nas kitab oleh dalil-dalil kitab, wa fi'lun nabi dan oleh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi banyak memang dalam Al-Quran dan perbuatan Nabi, hadis Nabi menjelaskan tentang wajibnya kaum muslimin muslimat untuk mempelajari tentang akidah dan tauhid. Alladzi arsalahullah, ini naik kepada Nabi. Perbuatan Nabi, Nabi alladzi tadi. Nabi alladzi arsalahullahu ta'ala bitauhidi fi asrin amma fi syirk wal kufr wal dulmu. Perbuatan Nabi alladzi yang telah mengutus akannya Nabi oleh Allah Ta'ala bitauhid dengan membawa tauhid, di mana Allah utus fi asrin dalam masa yang umum padanya masa oleh kesyirikan, kekafiran dan kezaliman, wal istibdad dan oleh penjajahan. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran, perbuatan Nabi juga. Nabi yang Allah kirim membawa tauhid. Nah, di mana pada masa itu Nabi dibangkitkan oleh Allah pada masa yang masa itu penuh dengan kesyirikan, kekufuran, kezaliman dan penjajahan. Nah, Nabi dikirim oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Ini menunjukkan bahwa memang pentingnya mempelajari tauhid. Waqad makasa Rasulullah, dan sungguh telah tinggallah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, di Mekah, salasa asyarata sanatan, selama 13 tahun, yu'allimuhumut tauhida, yang mengajarkan ianya Nabi akan mereka akan tauhid. Haina makanat, ketika adalah tatanazzalal ayatul makkiyah,
terus-terusanlah turun ayat-ayat makkiyah, ayat allati tatakallamu bihadal maudhi bitawassu'in, yang berbicara ianya ayat dengan ini pembahasan, yaitu tentang tauhid bitawassu'in dengan panjang lebar. Nah itu dia. Waqat makasa, Rasulullah tinggal fi Makkah, di Makkah salasa asyarata sanatan, 13 tahun. 13 tahun Nabi di Makkah ketika itu, apa yang Nabi lakukan? Yu'allimuhumut tauhidah. Nabi mengajarkan kepada umat tauhid. Hainama kana, di mana ketika itu ayat terus turun, ayat makkiyah, ayat berbicara tentang ini pembahasan tentang tauhid bitawassul. Jadi ayat-ayat selama di Mekah itu banyakannya ayat membahas tentang tauhid, tentang bahayanya syirik, tentang kemusyrikan harus ditinggalkan, kekafiran, kezaliman dan seterusnya. Adapun di Madinah nanti banyak tentang ayat-ayat hukum seperti surah Al-Baqarah. Karena itu, fayajibu ala kulli muslimin ayyata'allama at-tauhida wa masailal i'tiqad. Karena itu wajib kepada setiap muslim oleh bahwa mempelajari ia akan tauhid dan akan masalah-masalah i'tiqad. Kama yajibu ala kulli qadirin ayyu'allimaha li ghairih. Sebagaimana wajib juga kepada setiap orang yang mampu oleh bahwa mengajarkan ia akannya masalah-masalah i'tiqad li ghairihi, bagi lainnya. Yu'allimuha, kembali ke masail. Jadi setiap muslim muslimat wajib mempelajari tauhid, wajib mempelajari masalah-masalah yang menyangkut dengan i'tiqad, yang menyangkut dengan masalah iman. Wajib belajar dan wajib mengajarkan. Kama yajibu ala kulli qadirin, sebagaimana wajib juga kepada setiap orang yang mampu untuk mengajarkan masalah i'tiqad itu untuk orang lain. Berarti kita yang tidak bisa wajib belajar, yang bisa wajib mengajarkannya. Fayajibu 'alal walidaini ta'limuhal abna'a. Maka wajib kepada orang tua, walidain, maka wajib kepada para orang tua ta'limuha. Oleh apa wajib? Oleh mengajarkannya masalah i'tiqad abna'a kepada anak-anak. Wa 'alal mudarrisi fil madrasati wal jami'ati ay yu'allimahat tullaba. Dan wajib juga kepada para guru, mudarris, guru. Wajibu 'alal mudarris, dan wajib kepada mudarris, para guru, fil madrasah, di sekolah-sekolah, wal jami'ah, dan di fakultas, oleh wajib ayu alimaha, oleh bahwa mengajarkan ianya mudarris akannya masalah akidah tadi, at-tullaba, kepada para santri, harus diajarkan. Wa kadza ghairuhum, demikian pula itu selain mereka tullab, selain santri juga harus diajarkan di luar sekolah. Ada orang-orang yang enggak berkesempatan untuk sekolah. Para ulama bertugas untuk mengajarkan. Tentunya para ulama enggak harus mendatangi setiap rumah. Para ulama membuat madrasah-madrasah, membuka kajian di masjid, di musalla. Tentunya kita yang tidak bisa datang. Wa yajibu 'ala jami'i afradil mujtama'i batsuha bainan nasi bi syattal wasail. Dan wajib kepada semua afrad masyarakat. Afrad ini kepada pribadi-pribadi yang ada dalam satu masyarakat. Wajib kepada semua anggota masyarakat, afradil mujtama', basuha, oleh menyebarkannya masalah-masalah akidah bainan nas, di antara manusia, bisyattal wasail, dengan berbagai macam wasilah, dengan berbagai macam perantara. Ya, jadi kepada setiap orang itu wajib untuk menyebarkan masalah akidah yang benar dengan cara manapun kita tahu, kita sebarkan lewat Facebook sekarang, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat apapun. Artikel-artikel yang berkaitan dengan tauhid yang sebenarnya kita sebarkan. Wa yajibul hazru min kulli insanin aw hizbin aw firqatin tadda'i bi anna al-'ilma al-'aqaidi wal fiqhi wa ghairihima min al-'ulumi syar'iyyah umurun khilafiyatun yajibul ibti'adu anha. Wajiblah oleh waspada, wajibul hazru, wajiblah waspada dari setiap manusia, au hizbin, atau dari setiap kelompok, partai, organisasi, au firqatin, dari setiap golongan, tadda'i, yang menyatakan ya bahwa sungguh ilmu akidah dan ilmu fikih dan lain keduanya dari segala ilmu-ilmu agama itu umurun khilafiyah, itu ada perkara-perkara khilafiyah, yajibul ibti'adu anha, yang wajiblah oleh menjauh, anha,
darinya perkara khilafiyah. Ada orang yang menyatakan, ngapain kita mempelajari ilmu tauhid, banyak khilafiyahnya. Ngapain mempelajari ilmu fiqh, banyak khilafnya. Nah, sehingga ada golongan tertentu menganjurkan kita untuk meninggalkan kitab-kitab para ulama. Nah, ini bahaya. Wajibul hadur, wajiblah oleh waspada. Justru yang khilafiyah kita pelajari. Kita ambil yang paling meyakinkan, yang paling kuat dalilnya. Wajiblah oleh waspada dari setiap orang, au hizbin, setiap kelompok, firkatin, setiap golongan, tadai yang mengaku ia bi'annal ilmal aqaid, bahwa sungguh ilmu akidah, wal fikhi, ilmu fikah, wa ghairihi, lain keduanya, minal ulumi syar'iyyah, dari ilmu-ilmu agama itu umurun khilafiyatun, ada perkara-perkara khilafiyah, yajibul ibtiadu anha, yang wajiblah oleh menjauhkan diri darinya perkara khilafiyah. Bukan ditinggalkan, justru dikaji biar jelas. Wal qailu bidzalika dhallun mudhillun kama taqaddama. Dan bermula orang yang berpendapat dengan demikian. Yang berpendapat demikian mengatakan perkara ini harus ditinggalkan. Wal qailu, bermula orang yang berpendapat dengan demikian, dhallun, itu sesat, dianya sesat, mudhillun, dan menyesatkan orang lain. Menganjurkan orang lain untuk meninggalkan ilmu agama. Kama taqaddama, sebagaimana yang terdahulu ia. Nas'alullah ta'ala salamah, kita mohon kepada Allah Ta'ala akan keselamatan. Kenapa kita harus mempelajari ilmu-ilmu akidah dan masalah iman ini? Wazalika li'annal Qur'anal Karima kitabun nuzzila ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian itu karena sungguhnya Al-Qur'an yang mulia itu satu kitab yang diturunkan akan dianya kitab kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyad'uwanna, supaya Nabi mengajak, liyad'uwanna, supaya mengajak ya Nabi akan manusia ilallah ta'ala, kepada Allah. Fayadulluhum ala wujudihi, maka menunjukkan ya Nabi akan mereka manusia ala wujudihi, kepada wujudnya Allah. Wa yu'allimuhum, mengajarkan ya Nabi akan mereka bihuquqihi, dengan hak-haknya Allah, wa ibadatihi, dan dengan menyembahnya Allah, wa awamirihi, dan perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangannya Allah. Kita mempelajari tentang akidah dan iman karena Al-Quran, satu kitab yang telah turun kepada Nabi. Nabi dengan kitab itu mengajak manusia kepada Allah, membimbing mereka untuk mengetahui bahwa Allah itu wujud, mengajarkan manusia tentang hak Allah, tentang mesti kita menyembah Allah, tentang perintah dan larangan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Bila dikatakan bagi mereka manusia, usjudu lirrahman, sujudlah kamu bagi Ar-Rahman, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman. Qalu, mereka berkata, wa mar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Karena mereka enggak paham. Mereka menyatakan, ma mar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, akankah kami sujud bagi apa yang kau perintahkan akan kami? Wazadahum nufura, menambah ianya peringatan kepada mereka akan keingkaran. Mereka tambah ingkar kepada Allah karena tidak paham tadi. Waqala subhanahu, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayuhan nas, katakan olehmu wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku itu utusan Allah kepada kamu hal keadaan kamu semuanya. Aku ini utusan Allah kepada kamu semuanya, bukan hanya kepada orang Arab saja. Alladzi lahul mulkus samawati wal ard, utusan Allah. Allah yang mana? Alladzi lahu, Allah alladzi yang sabit baginya Allah itu mulkus samawat, kepemilikan segala langit dan bumi. Aku ini utusan Allah kepadamu. Allah pemilik langit dan bumi. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Yuhyi wa yumin, yang menghidupkan Ia dan mematikan Ia. Fa aminu billah, maka berimanlah kamu semua dengan Allah. Jadi untuk beriman kepada Allah tentunya perlu pengetahuan, dalil segala macam biar kita yakin Allah itu ada. Fa aminu billah, maka berimanlah kamu kepada Allah. Wa rasulihin nabiyil ummi, dan berimanlah kamu semuanya kepada rasulnya Allah, yaitu an-nabiyul ummi, seorang nabi yang ummi, alladzi yu'minu billah, nabi yang beriman ia dengan Allah, wa kalimatihi, dan kalimatnya Allah. Ya, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada rasulnya, di mana rasul itu juga beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya Allah. Rasul beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah. Kita juga harus mengikuti Rasul, beriman kepada Allah dan Rasul. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun,
ikuti olehmu akannya Rasul, mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk. Ini ayat yang memerintahkan kita untuk mengenal Allah. Ya. Mas'alatun, ini masalah sebelum memasuki isi, karena di sini memang beliau mensyarah dengan sangat panjang lebar sekali. Mas'alatun, wa amma ta'riful wajibi aqlan wal jaizi wal mustahili fal wajibu huwa syai'ul ladzi la yutasawwaru fil aqli adamu kat tahayyuzi lil jismi. Adapun bermula definisi wajib, wajib pada akal, dan definisi harus pada akal, dan definisi mustahil. Adapun bermula ta'arif wajib pada akal, ta'arif jaiz dan mustahil itu fal wajibu, maka bermula wajib itu asyai'ul ladzi, sesuatu alladzi yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa digambarkan fil akli dalam akal, adamuhu akan tidak adanya sesuatu. Jadi wajib pada akal sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, mesti ada. Kat tahayyudzi jilil jismi, seperti mengambil tempat bagi benda. Setiap benda tentunya butuh kepada tempat, itu wajib namanya, wajib pada akal. Akal kita nggak mau menerima kalau ada benda yang nggak butuh kepada tempat. Makanya dari sini nanti Allah nggak butuh kepada tempat karena Allah bukan benda. Wa hadza ghairul wajib, bermula ini wajib pada akal, ghairul wajib syar'i alladzi arrafuhu bi annahu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Bermula ini wajib pada akal itu ghairu wajib syar'i, bukan wajib syar'i. Wajib alladzi arrafuhu, yang mereka mendefinisikan akannya wajib syar'i dengan bahwa sungguhnya wajib syar'i itu sesuatu yang diberi pahala di atas melakukannya sesuatu dan disiksa di atas meninggalkannya sesuatu. Ya, jadi wajib pada akal berbeda dengan wajib pada syariat. Dalam pembahasan fikih, wajib itu sesuatu yang berpahala kalau kita lakukan, kalau kita tinggalkan berdosa. Wajib di sini wajib pada akal, sesuatu yang mesti ada. Akal tidak mau menerima kalau tidak adanya, seperti setiap benda butuh kepada tempat. Wa kadzalikal jaizul aqliyu ghairul jaiziz syar'i. Demikian pula sabit seperti demikian itu jaiz akli, jaiz yang bangsa akal. Ghairul jaizi, bukan jaiz yang syar'i. Apa jaiz akli? Fal jaizul akliyu ma yutasawwaru fil akli wujuduh aw adamu. Maka bermula jaiz yang akli itu sesuatu yang ditasawurkan, yang bisa digambarkan dalam akal akan adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu. Jaiz pada akal sesuatu yang bisa ada, bisa juga tidak ada. Kaujudi zaidin wa adami, seperti adanya sidid dan tidak adanya sidid. Itu kan hal yang wajar. Sidid ada, lahir, ya udah. Sidid enggak ada, bisa diterima oleh akal. Nah, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Bermula yang mustahil itu sesuatu yang tidak bisa ditasawurkan pada akal akan adanya. Sedangkan mustahil sesuatu yang enggak mungkin ada. Akal kita enggan menerima keberadaannya. Contoh kakaunil jismi mutaharikan wasakinan fi anin wahid. Seperti keadaan satu benda itu bergerak dan diam pada satu waktu. Benda enggak bergerak, enggak diam, kan enggak mungkin. Sifat benda itu kalau enggak bergerak ya diam, kalau enggak diam ya bergerak. Jadi benda tidak bergerak, tidak diam dalam satu waktu, itu namanya mustahil pada akal. Ya, ini sepintas tentang mukaddimah atau pendahuluan untuk menuju kepada pembahasan bait selanjutnya. Atau yang tadi berkaitan dengan bait sebelumnya, yaitu musannif menyatakan setiap orang yang sudah mukallaf wajib mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang harus, begitu juga sifat-sifat Rasul. Nanti baru lanjutan ke bait 11, 12 dan 13 membahas tentang apa definisi iman, bagaimana syarat-syarat iman, apa harus mengucapkan syahadah atau cukup dalam hati dan seterusnya. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.